Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah menjadi amal Muhammad insyaallah menjadi amal jariah bagi saya. Pertanyaan yang sering diajukan, kuadran mana yang membayar pajak paling tinggi? Jawaban singkat, orang-orang di kuadran E dan S. Sejarah pendidikan finansial. Berikut diagram cash flow kuadran menunjukkan perubahan historis dalam hukum pajak. E, B, S, dan I. E bermula pada tahun 1943 dan S bermula pada tahun 1986. Kongres Amerika Serikat mengeluarkan Current Tax Payment Act of 1943 ketika Amerika membutuhkan uang untuk mendanai dua perang, satu di Eropa, satu di Pasifik. Perubahan pada tahun 1943 itu memberi pemerintah kekuasaan untuk memaksa para pemberi kerja mengutip pajak dari gaji karyawan. Dengan kata lain, pemerintah mendapat bayaran sebelum gaji karyawan. Dengan kata lain, pemerintah mendapat bayaran sebelum karyawan menerima bayaran. Kuadran E kehilangan kendali atas uang mereka. Sekarang, ketika karyawan menerima gaji, mereka melihat ada sejumlah besar uang yang raib, selisih antara gaji bersih dan gaji kotor. Akibat krisis finansial sekarang ini, serta kebutuhan pemerintah untuk lebih banyak uang, jarak antara gaji dan bersih dan gaji kotor semakin meningkat. Bagi mereka yang ada di kuadran E atau employee, karyawan bekerja makin keras, menghasilkan makin banyak uang dan membawa pulang makin sedikit. Sedikit di sini maksudnya dibandingkan bila gaji itu membayar pajak lebih sedikit. Pada tahun 1986, Kongres mengeluarkan The Reform of 1986. Tujuan undang-undang ini adalah menyumbat lubang pajak yang orang-orang di kuadran S nikmati. Hingga tahun 1986, sebagian besar orang di kuadran S menggunakan lubang pajak yang sama dengan yang di kuadran B nikmati. Karena pemerintah membutuhkan lebih banyak uang, mereka mengejar dokter, pengacara, pemilik bisnis kecil dan spesialis seperti konsultan, pialang properti, pialang saham, dan pekerja mandiri lainnya. Tax Reform Act 1986 lah yang membantu memicu kejatuhan pasar saham pada tahun 1987 serta kejatuhan industri tabungan dan pinjaman pada tahun 1988 yang membawa pada kejatuhan properti, yang membawa pada resesi terakhir itu saat hebat bagi para B dan I untuk maju. Saat ini dokter, pengacara, dan akuntan di kuadran S membayar persentase pajak terbesar. Pajak dikenakan berdasar kuadran, bukan profesi. Penting untuk dicatat bahwa pajak ditentukan berdasarkan kuadran, bukan profesi. Sekali lagi, seorang dokter bisa menjadi dokter di keempat kuadran. Sekali lagi, seorang dokter bisa menjadi dokter di keempat kuadran. Kuadran berbeda mengikuti pajak berbeda. Saat bersekolah, saya bertanya kepada seorang teman sekelas apa pekerjaan ayahnya. Jawabannya, ayahku tukang sampah. Saya tidak terlalu memikirkan hal itu sampai diundang ke rumahnya untuk makan malam perayaan Thanksgiving. Bukannya menjemput kami dengan mobil, ayahnya menerbangkan kami dengan jet pribadi ke rumah mereka berjarak 2 jam dari New York. Tak perlu dikatakan lagi, rumahnya sebuah mansion. Ketika saya bertanya profesi ayahnya sebagai tukang sampah, dia menjawab,
Ayahku memiliki perusahaan pengumpul sampah terbesar di negara bagian. Dia punya 200 lebih truk dan 1.000 lebih karyawan. Dia juga memiliki tanah tempat pembuangan sampah. Pelanggan terbesarnya adalah pemerintah negara bagian dan kota. Ayahnya tukang sampah di kuadran B dan E. Dia mempekerjakan tukang sampah di kuadran E dan menggunakan akuntan serta pengacara di kuadran S untuk mendapatkan nasihat khusus. Kalau mendapat nasihat pajak dan yang bagus, dia membayar prestasi pajak yang lebih kecil daripada karyawannya. Pertanyaan sering diajukan, bisakah seorang berada di lebih dari satu kuadran? Jawaban singkat, ya tentu saja. Secara teknis, saya berada di keempat kuadran. Saya sebagai orang E, karyawan di perusahaan saya sendiri. Saya seorang B, S yang menulis buku dan mengembangkan permainan sendiri. Saya seorang B dengan kantor berizin di seluruh dunia dan 500 orang lebih yang bekerja untuk mendukung bisnis tersebut. Dan saya seorang I, menggalang uang untuk bisnis saya. Pertanyaan sering diajukan, bagaimana seseorang berganti kuadran? Dia mulai dengan memutuskan untuk mengubah nilai-nilai inti. Penjelasan, sekali lagi seorang dokter medis bisa berada kuadran mana saja atau di keempat kuadran, begitu juga Anda. Orang berbeda mencari kuadran berbeda berdasarkan nilai-nilai inti mereka. Saya seringkali bisa mengetahui nilai inti seseorang dari kata-kata yang mereka gunakan. Bagian selanjutnya menggambarkan apa yang saya maksud. Kuadran E. Saya menginginkan pekerjaan yang aman dan terjamin dengan berbagai tunjangan. Itu kata-kata orang di kuadran E. Entah pesuruh atau presiden perusahaan, mereka mengucapkan kata-kata yang sama. Kata-kata itu mencerminkan nilai inti keamanan, rasa takut akan kegagalan, kebutuhan akan gaji yang bisa diandalkan, dan rasa takut akan perubahan mempengaruhi ketakutan inti mereka. Orang-orang itu cenderung mencari karir jangka panjang di militer, angkatan kepolisian, atau perusahaan besar. Kalau ambisius, mereka bisa berganti pekerjaan seandainya muncul kesempatan lebih baik untuk mendaki tangga korporat di perusahaan lain. Tapi sebelum melakukan lompatan itu, mereka memastikan gaji pada masa depan aman. Kebanyakan mahasiswa di program MBA, Master of Business Administration, bermimpi mendaki tangga korporat di kuadran E, berawal di dekat puncak. Gelar MBA mereka berikan keuntungan dibandingkan mereka yang tidak memilikinya. Jumlah kecil akan sampai ke puncak, menjadi presiden atau CEO, serta menghasilkan banyak uang. Namun masalahnya, gaji mereka akan dimakan pajak dalam prestasi besar. Di Amerika Serikat, bintang-bintang di kuadran adalah Jack Welch dari General Electric dan Meg Whitman dari eBay. Pertanyaan sering diajukan, saya berada di kuadran E, apa yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan uang lebih banyak dan membayar pajak lebih sedikit secara legal? Jawaban dari Tom Wilwijk, tak banyak. Selama Anda tetap berada di kuadran E, sebagian besar hukum pajak tertulis sebagai kode untuk mengurangi pajak bagi mereka yang ada di kuadran B dan E. Hal terbaik yang bisa Anda lakukan adalah menunda pajak lewat IRA atau 401 key. Kunci sejati pengurangan pajak adalah berpindah ke kuadran B dan E.
kunci sejatinya adalah tetap harus pindah kuadran ke B atau I. Kuadran S, jika Anda menginginkannya dikerjakan dengan benar, kerjakanlah sendiri. Itu kata-kata orang di kuadran S. Entah itu dokter, pengacara, atau tukang kebun, mereka mengucapkan kata-kata yang sama. Kata-kata itu mencerminkan nilai inti kemandirian dan kurangnya rasa percaya bahwa orang lain bisa melakukannya dengan lebih baik. Orang-orang di kuadran S umumnya memiliki sudut pandang kaku tentang hal yang benar dan hal yang salah. Untuk melakukan sesuatu, lagu tema mereka adalah Nobody Does It Better atau I Did It My Way. Yang jadi masalah dengan kuadran S adalah jika mereka berhenti bekerja, pemasukan mereka juga berhenti. Orang-orang di kuadran S tidak memiliki bisnis, mereka memiliki pekerjaan. Banyak profesional jatuh ke kuadran S. Mereka bisa jadi akuntan, penata buku, master web, dan konsultan. S juga merupakan singkatan dari spesialis atau smart, atau terspesialisasi atau cerdas. Mereka menghargai kemandirian dan keterampilan terspesialisasi mereka. Mereka kebanyakan tetap kecil karena berfokus pada menjadi semakin terspesialisasi, bukannya menjadi semakin besar. Para bintang-bintang yang bersinar di kuadran S kerap kali merupakan bintang-bintang dalam kehidupan nyata. Sebagai contoh, sebagian besar bintang film, bintang rock, dan atlet profesional berada di kuadran S. Di setiap kota kecil dan kota besar ada bintang di kuadran S. Misalnya selalu ada dokter lokal, agen properti, atau pemilik restoran terkenal di setiap kota kecil. Saya punya teman memiliki 5 restoran di sebuah kota. Dia terkenal dalam hal makanan Italia yang enak. Dia mendapat banyak uang. Anak-anaknya bekerja dalam bisnis itu. Dan 5 restoran tersebut sama besar dengan yang ingin didapatkannya. Seorang teman lain adalah dokter bedah kanker ternama. Orang-orang mengantri untuk bisa menemuinya. Karena hanya bisa menemui sedikit pasien, dia pun naikkan tarif. Ketika ditanya apakah ingin menumbuhkan bisnis, dia berkata, saya menghasilkan banyak uang dan saya cukup sibuk. Pertanyaan sering diajukan, saya berada di kuadran S, apa yang bisa saya lakukan agar mendapatkan uang lebih banyak dan membayar pajak lebih sedikit secara legal? Jawaban profesional dari tim White, hal terpenting untuk dilakukan di bisnis kuadran S adalah mulai berpikir dan bertindak seperti bisnis kuadran B. Hal itu mencakup mempekerjakan karyawan, meningkatkan investasi dalam perlengkapan dan properti, serta membangun perusahaan sebagai entitas kuadran B. Entitas adalah bentuk legal kepemilikan Anda. Kebanyakan orang di kuadran S merupakan pemilikan atau kemitraan tunggal, dan entitas itu membayar pajak setinggi mungkin. Alih-alih, lihatlah entitas tipe kuadran B seperti perusahaan rehabilitas terbatas, kemitraan terbatas, koperasi S, dan korporasi C. Kuadran B, saya mencari orang terbaik. Itu kata-kata orang kuadran B. B berarti besar, 500 karyawan atau lebih. Orang di kuadran B melakukan tugas lebih besar daripada yang bisa dilakukannya seorang diri. Itu artinya kesuksesan di kuadran itu menuntut keterampilan dan kepemimpinan dan keterampilan menghadapi orang, bukan sekedar keterampilan teknis. Itulah sebabnya begitu banyak wirausaha seperti Bill Gates,
pendiri Microsoft, Walt Disney, pendiri Disneyland, dan Thomas Edison, pendiri General Electric, tidak merampungkan sekolah. Wirausaha memiliki kekuatan serta keterampilan berkepemimpinan untuk mengambil gagasan dan mengubahnya menjadi bisnis yang besar, bisnis yang menciptakan pekerjaan dan memunculkan kekayaan. Sebagai contoh, Silicon Valley di California kaya karena menjadi lingkungan kondusif bagi perkembangan untuk para wirausaha teknologi tinggi. Kesuksesan di kuadran B menuntut upaya tim khusus. Upaya tim karena sangat sedikit orang yang bisa mengelola 500 orang lebih sendirian. Para bintang bersinar di kuadran B adalah Steve Jobs dari Apple, Richard Branson dari Virgin, dan Sergey Brin dari Google. Sergey Brin dari Google. Pertanyaan sering diajukan, saya ada di kuadran B, apa yang bisa saya lakukan agar mendapatkan lebih banyak uang dan membayar lebih sedikit pajak secara legal? Jawaban profesional dari tim Whole-Life, kesempatan mengurangi pajak di kuadran B nyaris tak terbatas. Hampir semua pengeluaran di bisnis kuadran B bisa dikurangi. Bisnis kuadran B mendapat kredit pajak karena mempekerjakan karyawan karena meningkatkan penelitian dan pengembangan mereka, serta karena berinvestasi pada teknologi ramah lingkungan. Bisnis kuadran B kerap kali juga dapat membayar pajak pada tingkat yang lebih rendah dibanding bisnis kuadran S, terutama karena pemilik membayar dalam jumlah kecil atau sama sekali tidak membayar pajak mempekerjakan diri sendiri. Kuadran I, bagaimana saya mendapatkan uang untuk berinvestasi dalam proyek saya? Bagaimana saya memperoleh lebih banyak dengan uang orang lain dan membayar lebih sedikit pajak? Sebelumnya, saya menyatakan perbedaan utama seorang I adalah mereka menggunakan sebanyak mungkin OPM, other people's money, uang orang lain. Para bintang bersinar kuadran I adalah John Bogle, pendiri Vanguard Funds, dan George Soros dari Quantum Funds. Atau tidak tahu cara mengumpulkan modal atau membangun aset. Kemampuan mengumpulkan modal merupakan keterampilan terpenting seorang wirausaha. Ketidakmampuan mengumpulkan modal membuat kebanyakan bisnis kecil tetap kecil. Pendidikan tradisional memiliki sekolah hukum yang hebat bagi orang-orang yang ingin menjadi pengacara atau sekolah kedokteran bagi mereka yang ingin menjadi dokter. Ada sekolah kejuruan yang sangat bagus untuk melatih siswa menjadi juru masak, teknisi, tukang leding, montir, dan tukang listrik. Yang jadi masalah dengan sebagian besar sekolah kejuruan itu, para siswa lulus dengan hanya tahu sedikit sekali tentang kuadran B dan I. Mereka lulus dengan tahu sedikit sekali tentang uang pajak, utang, investasi, pengumpulan modal, atau cara keluar dari kuadran E dan S menuju kuadran B dan I. Kalau ingin memecahkan masalah pengangguran, kita perlu banyak orang yang terlatih dan terdidik untuk menjadi B dan I, para kapitalis sejati. Kita perlu banyak orang yang terlatih dan terdidik untuk menjadi B dan I, para kapitalis sejati. The Rich Dad Company berfokus melatih orang untuk kuadran B dan I. Program-programnya amat berbeda karena orang-orang yang ingin berada di kuadran B dan I sangat berbeda, serta kepiawaian yang dibutuhkan untuk menjadi B dan I juga berbeda. Kebanyakan orang yang mencari gaji yang terjamin tidak berhasil di kuadran B dan I, kuadran dengan insentif pajak dari pemerintah. Sebagaimana Tom Wright jelaskan, insentif pajak ada karena pemerintah membutuhkan lebih banyak orang yang tahu cara menciptakan pekerjaan dan menciptakan modal
berlimpah yang bisa diinvestasikan ke dalam berbagai proyek sesuai dengan keinginan atau minat pemerintah. Seperti perumahan, masalah pengangguran dewasa ini disebabkan oleh sistem sekolah kita yang melatih terlalu banyak siswa menjadi karyawan alih-alih wirausaha, pekerja alih-alih kapitalis. Berganti kuadran. Sebelum berganti kuadran, seorang perlu mengakrabkan diri dengan nilai-nilai inti kuadran-kuadran itu, dan nilai inti mendefinisikan orang yang berbeda berada di masing-masing kuadran. Dengan kata lain, Anda tidak berganti kuadran hanya untuk alasan pajak. Kalau ingin berganti kuadran, luangkan waktu untuk mendefinisikan nilai-nilai inti Anda sebelum berubah. Sebagai contoh, seberapa pentingkah gaji yang stabil bagi Anda? Apakah Anda pemimpin yang baik? Bagaimana Anda menangani stres? Apakah Anda memiliki keterampilan pendudukan untuk kuadran B dan E? Di kuadran manakah Anda memiliki kesempatan paling besar untuk sukses? Seberapa pentingkah pensiun Anda? Sebagaimana mengatasi kegagalan? Apakah Anda bekerja dengan baik dalam tim? Apakah Anda menyukai pekerjaan Anda? Apakah pekerjaan Anda membawa Anda ke tempat yang Anda tuju dalam kehidupan? Itu sejumlah pertanyaan penting bagi yang hanya bisa dijawab oleh Anda. Pertanyaan itu lebih penting daripada pajak. Menyederhanakan nilai-nilai inti. Itu dulu bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi amal jariah.